Air dan api. Dahulu kala ada seorang pria yang membutuhkan api dan air dingin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, ia pun mengambil sebuah guci tanah liat dan memasukkan bibit api ke dalamnya. Kemudian ia juga mengambil sebuah kaleng besi dan mengisinya dengan air. Ia lalu meletakkan kaleng besi berisi air tersebut di atas guci tanah liat yang berisi bibit api tadi. Ia berkata puas, "Saya telah mempersiapkan api dan air." Selang beberapa waktu ia pergi untuk menyalakan api. Tetapi alangkah herannya ia ketika melihat api sudah padam. Kemudian ketika ia ingin menuang air dingin, ia kembali bingung karena air dingin sudah berubah menjadi air panas. Penjelasan dari Sui Yuan. Ada orang-orang tertentu yang masih belum mampu untuk menanggalkan pikiran-pikiran duniawi. Meskipun mereka ingin sekali menjadi biksu dan mempelajari ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, jika terus-menerus tergoda oleh nafsu duniawi, mereka terancam kehilangan api penyulut moral dan air pemadam kerisauan hati, sehingga hasil yang baik di dalam proses pembelajaran diri akan sulit diraih, sama seperti yang diceritakan pada kisah di atas. Di dalam masyarakat yang dipenuhi oleh nafsu dan ambisi, kita harus bisa mengekang nafsu dan ambisi pribadi. Melakukan hal tersebut memang sangat sulit dan berat. Memang benar bahwa ada juga paham yang mendorong manusia untuk tidak menolak kenikmatan hidup. Paham tersebut menyatakan menekan nafsu dan ambisi seseorang adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Jadi melakukan hal tersebut sama saja artinya dengan menentang sifat-sifat yang telah menjadi kodrat manusia. Kalau memang manusia ditakdirkan menjadi memiliki nafsu dan ambisi, apa salahnya kalau kita menerima saja? Mengapa kita tidak boleh semaksimal mungkin menikmati kegembiraan yang diperoleh dari nafsu yang telah terpuaskan? Nafsu, ambisi, dan juga tidak menentang pemuasan mestilah wajar. Masyarakat yang tidak mempunyai ambisi sangatlah memprihatinkan, tetapi masyarakat yang penuh dengan ambisi juga harus dihindari. Manusia tidak sama dengan binatang dan haruslah mempunyai tujuan hidup yang tinggi. Jangan sampai terperosok ke dalam kemiskinan dan kekikiran yang berlebihan yang bukan hanya merupakan ciri-ciri kehidupan rakyat level bawah, tetapi juga penyebab seseorang kehilangan keberanian untuk maju. Coba kita lihat orang-orang serakah yang hidup dalam kekikiran adalah dari mereka yang berhasil lolos dari jebakan nafsu dan ambisi. Tinggal di dalam jeratan nafsu dan ambisi, namun di sisi lain bertekad memajukan dan membersihkan diri adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Generasi terdahulu memiliki pepatah yang tepat, hidup di dalam kesusahan, mati di dalam ketenangan. Mengekang nafsu dan ambisi pribadi secara wajar, tetapi juga tidak melepaskan secara menyeluruh, dapat membuat kehidupan kita lebih segar dan sehat. Saudara dan sahabatku, melalui cerita dan penjelasan air dan api ini, Sui Yuan dalam The Living Wisdom of the Buddha mau menasihati kita untuk hidup seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tak terus tergoda oleh nafsu duniawi, nafsu, ambisi
yang tak menentang pemuasan mestinya wajar. Manusia tak sama dengan binatang, haruslah mempunyai tujuan hidup yang tinggi. Jangan sampai terperosok ke dalam kemiskinan dan kekikiran yang berlebihan. Saudara dan sahabatku, semoga cerita dan penjelasan ini juga menginspirasi hidup kita untuk hidup lebih benar, untuk lebih bahagia, untuk lebih mencintai kehidupan. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.